Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, Tuhan, perang ada di sana sini, kelaparan, penindasan, korupsi. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Memerlukan Tuhan untuk membuat pikiran kami jernih, untuk membuat kami tidak kehilangan pengharapan, untuk kami bisa bersama-sama dengan saudara seiman, bergumul, meratap di hadapan Tuhan, membawa bangsa kami, membawa gereja kami, membawa keluarga kami. Ya Tuhan, dan kami rindu kuasa Tuhan dinyatakan atas bumi ini. Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama, dan biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita membuka firman Tuhan dari Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian ya. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebab keadilan muncul terbalik. Ya, teman-teman, saudara sekalian, hari ini memang dunia lagi kacau ya. Kacau, saya mendengar banyak khususnya teman-teman yang di dunia kerja merasa sangat khawatir akan kondisi ekonomi, begitu ya. Perang, pengaruh, kita banyak pemimpin negara yang sepertinya enggak, doesn't make sense gitu keputusannya ya. Di berbagai negara, orang-orang yang merasa punya kuasa untuk mengontrol dunia ini, begitu. Ya, jadi perang, krisis ekonomi, penderitaan, korupsi, penindasan. Saya punya teman-teman yang tinggal di daerah perang, yang di Ukraina nggak selesai-selesai, di Afghanistan, luar biasa penderitaan. Belum lagi kita mendengar gereja-gereja yang mengalami penganiayaan. Nah, semuanya ini membuat banyak orang bertanya gitu ya, mengapa doa saya kok nggak dijawab gitu? Kenapa dunia menjadi seperti ini? Tuhan, di manakah engkau? Mengapa orang jahat tuh kok sepertinya menang gitu ya? Dan mengapa dunia semakin kacau? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, yang sebenarnya tidak hanya muncul di zaman itu, di zaman ini gitu ya. Zaman ini muncul dalam berbagai banyak bentuk, termasuk di sosial media, dibanjiri dengan berita-berita yang membuat kita geram gitu. Pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan yang ditanyakan oleh Habakuk. Habakuk bergumul dengan hal yang sama. Dia mempertanyakan hal yang sama. Dan karena itu kalau menghadapi situasi yang sulit, saya rasa kitab ini menjadi salah satu kitab yang bisa menolong kita untuk how to make sense the world gitu ya. Bagaimana memahami dunia sekarang ini. Ya. Nah, Habakuk itu kitab yang dimulai dengan ratapan. Datang-datang ke Tuhan membuka Habakuk 1 itu langsung meratap gitu ya. Nah, ini beda dengan kondisi gereja, khususnya gereja di di banyak negara ya, di Indonesia juga, biasanya gereja itu ditandai katanya oleh orang-orang yang penuh dengan sukacita kan begitu. Teologi kemakmuran dan lain sebagainya. Makanya kalau datang sering ditanya, ada sukacita? Ya, kalau nggak ada dipaksa temannya, ayo senyum dulu gitu. Ya nggak boleh gitu ya, kayaknya datang ke gereja, aku tuh maunya nangis gitu. Kayaknya kalau datang ke gereja nggak senyum tuh kayaknya kurang iman gitu kan ya. Coba dicek siapa yang kurang iman kanan kiri. Ya, tapi Habakuk tuh beda. Habakuk tuh tidak dimulai dengan senyum, sukacita, ya tidak dimulai dengan sesuatu yang sifatnya optimis, tapi dimulai dengan ratapan. Ini nabi yang mulai dengan meratap. Ya, jadi ada satu paradigma yang bergeser
Ya, kalau orang di dalam perjanjian lama itu berpikir sama seperti kita. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan selalu sukses dan bahagia. Tapi ini seorang nabi. Dia memperkenalkan iman yang sejati tidak selalu dimulai dengan pujian. Tetapi seringkali justru dimulai dengan ratapan dan pergumulan begitu. Habakuk tidak lari, ia tidak berpura-pura, oh dunia baik, nggak apa-apa lah biarin lah perang, kelaparan, ketidakadilan, korupsi, nggak apa-apa lah itu bukan urusan kita, yang penting di gereja happy-happy. Tidak. Dia bukan iman yang kabur dari realita dunia. Dia hadir tengah masyarakat, situasi masyarakat, dan dia membawa pergumulan itu dalam ratapan kepada Tuhan. Jadi Habakuk itu seorang nabi yang hidupnya tidak terpisah antara ritual ibadah dengan kenyataan di masyarakat. Nah seringkali gereja kan terpisah ya. Waktu itu saya lupa tahun berapa, pokoknya ada tsunami di Jakarta. Di Ancol atau di mana, pokoknya banyak yang meninggal kecuali satu vokalis band apa namanya, Seventeen. Itu cuma hidup kan ya itu. Jadi waktu itu saya lagi naik gunung, dulu saya kan suka mountain climbing gitu ya, nggak tahu ceritanya gitu, nggak ada sinyal juga sih, nggak tahu gitu. Baru sampai di atas ketemu orang-orang, teman-teman naik gunung yang lain gitu, cerita ada tsunami di Jakarta gitu. Terus aduh itu pokoknya berita menggemparkan, dan itu saya ingat sekali terjadinya di bulan Desember, tanggal 23 atau 24 Desember gitu. Turun, saya ke gereja, saya berharap gereja kita doa. Ini kan lagi nggak enak suasananya ya, berdoalah, mendoakan korban tsunami itu. Tapi gereja terdekat nggak peduli. Tetap aja Santa Claus keluar. Ya saya nggak nyalain ya, Santa Claus ho dan lain sebagainya happy-happy. Tapi saya berharap setidaknya di antara rangkaian Natal adalah satu aja doa buat korban tsunami. Nggak ada. Tidak ada satupun. Saya nanya teman-teman saya di gerejamu gimana, nggak ada. Jawabannya begini, ya ini kan persiapan Natal kan udah berlangsung lama, nanti kalau acaranya diubah bisa ngamuk tuh panitianya. Betapa gereja detach, tidak terhubung dengan realita di masyarakat. Tetapi Habakuk menunjukkan realita yang berbeda, nggak begitu. Nggak begitu, nabi tidak hanya bergumul tentang gereja, aduh gereja, bagaimana gedung gereja bisa bagus, bagaimana sound systemnya bisa lancar gitu ya. Rapat, bagaimana acara Natal bisa sukses, tidak. Tetapi dia juga meratapi apa yang terjadi di masyarakat, di negaranya. Habakuk berteriak, Habakuk bergumul, dia tinggal di masa pemerintahan Yehuda, waktu bangsa sudah pecah jadi dua. Pada waktu itu di negaranya penuh dengan kekerasan, ketidakadilan, hukum lumpuh, suap di mana-mana, orang benar tertindas, sementara orang jahat itu tampaknya sukses. Dan Habakuk melihat itu semua dan dia tidak menunjukkan ketidakpedulian, dia tidak ignorant begitu. Ia membawa situasi itu kepada Tuhan. Nah ini seringkali saya melihat banyak orang putus asa dan gereja generasi muda yang mengatakan gereja mah udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, dalam satu situasi begini, saya beberapa waktu yang lalu ke Jakarta, ada namanya Jakarta Mapping. Ya, sekolah saya ST Bandung mengadakan urban mapping. Presentasi, kita mapping. Jakarta Utara berapa gereja? Jakarta Selatan, Jakarta Timur berapa? Ratusan. Dalam Jakarta Utara itu ratusan gereja. Tapi waktu kita melihat data bayi-bayi yang stunting, kekurangan gizi, di sekitar gereja, tingginya luar biasa. Lalu orang-orang gereja di situ mengatakan ya, maaf kita tidak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kita bersyukur ada gereja-gereja yang buka pintu, hari Rabu dan hari Jumat, bayi-bayi itu dibawa, diberikan vitamin, dikasih kacang hijau gitu kata mereka, kasih susu, disuntik, dan gereja berpartisipasi di dalam menyelesaikan problem masyarakat. Nah ini menyedihkan ya, menyedihkan. Gereja ada di mana? Karena terisolasi di dalam bubble-nya sendiri. Saya sampai waktu itu ngomong karena saya diminta jadi pembicara dan diskusi, saya bilang, gimana kalau kita buat movement aja ya di Jakarta. Movement orang Kristen wajib gitu jadi pengurus RT. Gitu. Sudah tahu situasi lingkungan. Kalau jadi presiden kayaknya udah kejauhan ya. Udah lalu lupakanlah jadi presiden. Pengurus RT aja. Jadi tahu apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah inilah,
Habakuk itu mengajak kita untuk ayo melihat dunia ini. Mari kita melihat dunia. Ada kenyataan pahit, kekerasan, ketidakadilan, hukum lumpuh. Lalu di sisi lain tuh ada iman, kekristenan. Apakah dua hal ini tidak terhubung? Tidak. Dan disitulah ketika bertemu, maka ada ruang ratapan. Ada ruang pergumulan. Pergumulan yang harus kita sama-sama gumuli sebagai gereja. Ya, iman sejati justru sebenarnya membawa kita untuk melihat realita dan membawa realita itu kepada Tuhan. Bukan kemudian lari. Banyak anak muda yang nggak mau ke gereja karena tadi putus asa dengan gereja. Atau nggak mau lagi percaya karena katanya kalau Tuhan ada kenapa dunia seperti ini. Saya pikir-pikir kenapa mereka keputusannya langsung tidak percaya. Karena di gereja tidak membuka ruang untuk meratap bersama. Gak ada ruang untuk bertanya, bergumul. Jadi pilihannya adalah percaya atau tidak percaya. Padahal di antara percaya dan tidak percaya itu ada ruang pergumulan yang besar yang harus dijalani bersama. Dan itu saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi atau bersama-sama dengan Habakuk. Ketika berhadapan dengan situasi yang sulit di tempat kerja, di keluarga, di negara, ya, di ruang pengadilan yang penuh dengan korupsi, jangan menjauh dari Tuhan, jangan menjauh dari gereja, tetapi mari kita membawa pergumulan itu di dalam Tuhan. Saya juga mengajak kita tidak hanya egois memikirkan hidup sendiri atau gereja sendiri. Habakuk boleh tidak meratapi bangsanya. Barangkali kehidupannya aman. Oh, saya aman kok. Seperti Nehemia ya. Nehemia tinggal di Persia aman. Lalu orang datang, Gehazi datang tuh bangsa Israel sedang susah. Nehemia bisa berkata itu bukan urusanku, jauh. Atau Nehemia bisa berkata ya udah ini aku kasih persembahan lu pulang ya. Atau dia berkata ya nggak apa-apa lah kalian menderita saya di sini doain. Tidak. Dia membuka hati, membuka mata bersama-sama dengan bangsa Israel bergumul di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita melihat dunia kita ini yang penuh dengan luka. Korupsi menghancurkan keadilan, kemiskinan, kekerasan rumah tangga meningkat, anak-anak kehilangan figur orang tua, pornografi, narkoba merusak generasi, media sosial dipenuhi kebencian, dan banyak yang lain. Pertanyaannya, apakah gereja menangisi dunia ketika melihat semuanya ini? Habakuk tidak nyaman hidup di tengah ketidakadilan. Dia tidak bersembunyi di ruang ritual-ritual ibadah, tapi dia melihat, membuka mata, dan membawanya kepada Tuhan. Habakuk menolak menutup mata, dan inilah yang harus kita lakukan. Kita tidak harus berusaha terlihat kuat, terlihat happy, terlihat bahagia gitu ya. Ada saatnya Tuhan memanggil kita betul-betul untuk menangis dan meratap. Tuhan memanggil kita untuk meratap, and that is fine. Dan itu adalah salah satu ekspresi iman yang sejati. Ya ini ya. Jadi masalahnya kita itu seringkali hidup di dunia yang jaga muka. Ya. Menyembunyikan luka di balik pelayanan bahasa rohani gitu. Pelayan Tuhan aja nggak boleh terlihat lemah. Jadi ada teman saya, mamanya meninggal, dia juga penginjil gitu ya, menangis luar biasa, dia merasa bersalah kepada mamanya, nangis. Lalu teman saya yang juga hamba Tuhan mencolek saya duduk sebelah. Nanti ya kalau kamu mengalami kayak gitu jangan nangis kayak gitu. Malu-maluin kayak orang tidak punya iman. Itu stigma yang dialami. Tapi justru dikatakan tidak. Menangis, meratap, terlihat lemah. Itu barangkali kalau Habakuk mengatakan itu adalah bukti bahwa iman yang sejati muncul di hadapan Tuhan. Ini sedikit mengkritik gereja ya, mungkin bukan gereja YKMI, Gloria Patri, tapi gereja saya sendiri begitu. Saya sering ngomong, gereja itu sering kosmetik, kalau gereja saya sering kosmetik, supaya kelihatan bagus dilihat orang, karena berkompetisi dengan gereja lain. Jumlahnya yang banyak, ibadah yang bagus, dan lain sebagainya. Fokus hanya diri sendiri. Ya, sehingga akhirnya sekali lagi, banyak orang yang sini meninggalkan gereja. Tapi kalau Habakuk peka terhadap penderitaan di tengah masyarakat. Bahaya terbesar adalah ketika gereja sudah mati rasa. Ya, bukan hanya dosa yang berbahaya, tetapi ketika hati makin kebal,
terhadap apa yang terjadi. Kita sudah terbiasa melihat ketidakadilan berkata, ya udah itu normal. Korupsi, ya sudahlah memang begitu caranya. Ya, jadi ini bahaya sekali. Gereja dipanggil untuk tidak menormalisasi semua itu. Tetapi membawa situasi yang sulit itu di dalam ruang ratapan, protes, kalau perlu ya, berdialog, ya bergumul, menggugat Tuhan begitu. Tuhan kau ada di mana? Kenapa Tuhan biarkan semua ini terjadi? Dan itu yang dilakukan oleh Habakuk. Lalu di dalam doanya begitu, Tuhan memberikan jawaban yang tidak nyaman. Tuhan tidak berkata, oke Habakuk, kalau gitu aku akan hukum semua orang yang jahat itu. Tidak. Tapi justru Tuhan memberikan jawaban yang mengejutkan bagi Habakuk, karena Habakuk menangisi umat pilihan, lah ya bangsa Israel, Tuhan Israel kok jahat begini-begini. Lalu Tuhan bilang, ya udah, nanti aku akan bangkitkan Babel, Babel akan nyerang Israel. Semakin kaget dia. Saya tidak mau jawabannya begitu. Karena Babel itu adalah musuh. Kenapa musuh Tuhan dibangkitkan untuk menyerang umat Tuhan? Kadang-kadang gereja begitu, teman saya juga mengatakan kita berdoa supaya gereja kita begini begitu, tapi Tuhan malah mendatangkan penganiayaan. Kok bisa Tuhan memakai musuh ya untuk membuat gereja menjadi susah? Nah, teman-teman kadang-kadang Tuhan itu menjawab doa kita tidak seperti yang kita inginkan, melampaui logika kita. Ya Tuhan bekerja seringkali mengejutkan kita. Mungkin awalnya Habakuk berpikir Tuhan akan segera memulihkan Yehuda, menghancurkan orang jahat, ya. Tetapi bukan itu. Dan disinilah Habakuk terguncang, sangat terguncang. Nanti kita baca di pasal yang kedua dan ketiga. Pasal kedua khususnya dia berkata, bagaimana mungkin Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum Israel. Dan ini pergumulan yang sangat manusiawi. Kadang saya dulu juga berdoa, Tuhan, kenapa kok hidup saya begini? Baru berdoa begitu, minggu depannya saya ketipu. Ah Tuhan, gimana sih? Bukannya hidupnya jadi better, kok jadi tambah susah. Ya, dan itu sering terjadi begitu. Ya Tuhan ini kenapa? Seharusnya kan Tuhan langsung membalikkan keadaan, itu yang saya ingin. Ya, nggak ngerti, tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang kita bertanya, Tuhan mengapa engkau membiarkan semua terjadi? Mengapa orang jahat terlihat berhasil? Ya mengapa si A, si B, dan si C bisa jadi pemimpin? Mengapa gereja gagal? Ya, tapi Habakuk sekalipun nggak ngerti, ini hebatnya, sekalipun nggak ngerti, Habakuk itu tetap percaya. Tetap percaya. Ya. Dia nggak lari, nggak kabur. Ada orang yang bertanya ke saya kemarin, Kak apa sih artinya 10 gadis, ada 10 gadis ya, ada yang 5 gadis yang pintar, 5 gadis yang bodoh, itu maksudnya gimana sih? Exactly ini maksudnya. Ketika kita menghadapi dunia yang susah, lalu orang punya pengharapan kepada Tuhan, terus menerus, Tuhan belum datang, dunia makin kacau, tapi dia nggak kehilangan pengharapan, menantikan sampai mempelai itu datang. Tapi ada orang yang minyaknya udah habis, udahlah gue nggak mau percaya. Di mana buktinya Tuhan? Udahlah saya nggak mau percaya dengan gereja. Ya. Gereja mah nggak bisa diandalkan. Di dalam satu pertemuan itu dengan gereja-gereja ada satu orang berdiri. Udahlah, kelamaan nunggu gereja. Kita atasi aja sendiri. Tapi kalau kita kebetulan di SCT Bandung, enggak, kita mau berpartner dengan gereja justru. Dikritik, kenapa? Udah kita jalan sendiri aja. Gereja nggak bisa diharapkan. Lama-lama nanti bukan ngomongin gereja nggak bisa diharapkan, Tuhan yang nggak bisa diharapkan. Udah capek nunggu Tuhan lama, udah kita selesaikan aja sendiri. Itulah terjadi banyak konflik dan perang. Itu menunjukkan minyaknya habis. Udah nggak punya pengharapan lagi. Mempelai belum datang, Kristus belum datang. Belum menyelesaikan masalah, kita sudah kehilangan iman. Tapi Habakuk berbeda, dia berkata begini, aku mau berdiri di menara pengintaian. Ini adalah gambaran seorang menjaga kota yang tetap berjaga tengah malam. Sebelum melihat jawaban, ia tetap menanti dan inilah iman yang sejati. Bukan berarti kita langsung mengerti rencana Tuhan. Ya, justru iman itu diuji ketika situasi yang sulit. Menanti, dia tidak menanti dengan puji-pujian, tidak menanti dengan sukacita, tapi menanti dengan tangisan, menanti dengan ratapan, dengan ketidakmengertian. Menanti dengan menggugat Tuhan, Tuhan kau ada di mana? Hari ini dunia mengajarkan kita untuk hidup berdasarkan apa yang terlihat.
Kalau berhasil artinya diberkati. Kalau usaha lancar berarti Tuhan hadir. Kalau sulit artinya Tuhan meninggalkan. Dan bahkan tanpa kita sadar, kekristenan modern mengukur Tuhan melalui kenyamanan hidup mereka. Ya, tetapi Habakuk mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam. Tuhan tetap Tuhan, meskipun keadaan tidak berubah. Karena itu dikatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan inilah yang menjadi pusat teologi dari Habakuk. Artinya kehidupan orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan yang terlihat, tetapi oleh janji Tuhan. Dan inilah panggilan buat gereja. Kita tidak boleh membangun iman kita di atas situasi politik. Atau iman kita di atas situasi ekonomi. Kalau gereja ya jangan membangun imannya di atas jumlah jemaat, popularitas pelayanan, dan lain sebagainya. Karena semua itu bisa berubah. Semua bisa berubah. Beberapa waktu yang lalu di SCT Bandung kita ngobrol. Ini mau bergantian pemimpin, ya. Lalu apa yang akan terjadi ya kalau beda pemimpinnya ya? Gitu. Mulai banyak yang berpikir ini dan itu. Kemudian saya diingatkan, kamu itu bekerja memperjuangkan institusi atau memperjuangkan misi Tuhan? Coba lihat, saya kan dulu pernah ke Turki ya, melihat itu 7 gereja udah hancur semua, udah puing-puing semua. Dan ketika melihat apa yang terlihat, orang berkata ini pelayanan Paulus gagal. Gereja Korintus hancur, Kolose nggak ada gitu. Di mana gereja hancur semua Turki jadi negara Islam. Tapi Tuhan ingatkan saya, tapi keberhasilan Paulus tidak dilihat dari bangunan gereja atau institusi gereja. Tapi dengan gerakan orang percaya, kalau kita ibadah hari ini itu karena buah dari pelayanan Paulus. Movement. Oh iya ya Tuhan ya. Jadi teman-teman, ketika kita hidup di dunia yang kacau ini, jangan buru-buru menyimpulkan Tuhan tidak bekerja. Bahkan kadang justru di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan sedang memurnikan iman kita, memurnikan gereja, membentuk karakter umatnya, mengarahkan sejarah menuju ke tujuannya yang mulia. Jangan membangun iman hanya di atas keadaan yang nyaman atau keberhasilan yang terlihat. Tetapi seperti Habakuk, aku mau berada di menara pengintai. Aku mau berdiri di tempat pengintaian. Aku belum menerima jawaban Tuhan, tapi aku mau tetap menanti. Iman yang percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas sejarah. Sekalipun Presiden A, Presiden B, Presiden C memerintah, tapi Allah tetap pegang kendali. Kemudian, nah ini ya, orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini inti ya. Inti dari imannya Habakuk menjadi pusat teologi dari Habakuk. Habakuk mengalami ujian terakhir ketika dia menanti berada di menara penantian itu, ternyata situasi makin buruk. Sudah menanti, sudah bergumul, tapi situasi betul-betul makin buruk, krisis total. Dan itu dia katakan ya di dalam Habakuk pasal yang ketiga, pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, lembu sapi lenyap. Itu adalah kehancuran total. Ekonomi, krisis masa depan, hilangnya rasa aman. Nggak ada apa-apa, karena pada waktu itu akhirnya bangsa Israel betul-betul dihancurkan dan mereka dibuang ke Babel. Tapi di saat-saat situasi yang betul-betul krisis itu, Habakuk menyatakan iman yang luar biasa. Aku akan tetap bersukacita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dimulai dari ratapan, tapi di sini dia belum bersorak-sorai benar. Tapi dia sudah punya, ya udahlah, ya sekalipun keadaan nggak membaik, aku tetap akan bersukacita di hadapan Tuhan. Ya. Habakuk tidak menuntut keadaan berubah. Dia nggak bilang Tuhan berubah dulu baru aku akan bersukacita. Berubah dulu aku baru akan percaya, tidak. Ya, tapi dia berserah kepada Tuhan. Inilah puncak iman yang dewasa. Akhirnya dia sampai pada kesadaran bahwa pengharapan yang sejati tidak dibangun di atas keadaan yang bisa berubah, tapi di atas Tuhan yang tidak berubah. Ya. Nah, mari kita meneladani Habakuk. Ya. Mari kita meneladani ini. Spiritualitas yang dibangun dengan sangat dalam. Tuhan layak tetap disembah. Bahkan sekalipun doa kita belum dijawab.
Jangan kita didikte oleh dunia yang sangat mengukur keberhasilan melalui pencitraan, melalui keadaan yang bisa terlihat. Tetapi Habakuk mengajak kita semua, mari kita memberi ruang bagi diri kita untuk bergumul terus di hadapan Tuhan, bertanya terus di hadapan Tuhan, menanti jawaban Tuhan, sampai kemudian Tuhan sendiri yang mengubah hati kita dan memberikan rasa aman yang sejati. Habakuk tidak berkata keadaanku berubah dan aku menjadi kuat. Ekonomiku menjadi semakin membaik, aku tidak khawatir lagi. Pemimpinku udah ganti, ya artinya akhirnya aku punya masa depan yang lebih baik. Tapi dia berkata, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku. Jadi apa yang kita pelajari hari ini dari kehidupan Habakuk? Yang pertama adalah Habakuk mengajak kita untuk meratap. Mari kita melihat dunia kita. Jangan melihat diri sendiri, melihat sekitar. Lalu kita meratap. Meratapi situasi yang terjadi. Kemudian dia berkata, kalau sudah meratap tapi situasi tidak berubah, jangan buru-buru disimpulkan Tuhan tidak ada. Jangan kabur. Mari kita berdiri di menara penantian, pengintaian. Mari kita menantikan Tuhan. Kita berada di sana dan penuh harap, sambil meratap, sambil berdoa. Sekalipun nanti ketika kita berharap dan berdoa, situasi makin turun, makin hancur. Mari kita tetap berada di sana. Dunia belum selesai. Tuhan masih sedang bekerja. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Sampai Tuhan menolong kita. Memproses kita, itu ada masanya. Ada yang bergumul 1 tahun, 2 tahun. Saya bergumul seperti ini, tentang situasi seperti ini 4 tahun. Hampir gak percaya Tuhan. Ketika gempa Padang terjadi, saya melihat dan saya bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan? Terus saya ngeliat mama-mama menangis karena bayinya tertimbun, anak-anak tertimbun. Tuhan kenapa? Lalu dari proses melihat TV begitu ya, saya lihat terus, saya baca terus, mungkin saya kena trauma, akhirnya selama 4 tahun saya gak bisa percaya sama Tuhan. Fokus saya hanya melihat dunia menderita di sini, sementara saya harus tetap mengajar dan berkhotbah. Tuhan kok ada di mana? Tapi Tuhan menjaga, saya tidak kabur, tidak lari. Hampir saya sudah tidak mau lagi percaya Tuhan. Udah percuma pelayanan, saya gak bisa mengubah dunia. Ada savior syndrome. Akhirnya Tuhan menolong saya. Tadinya saya tidak berani lagi menyanyikan lagu. Tuhan berikanku hati seperti hatimu, gak berani. Karena saya tahu dikasih hati Tuhan tuh hancur. Maksudnya ngelihat menderita sekali. Terus saya gak mau Tuhan, saya gak mau. Akhirnya tanpa sadar pelan-pelan Tuhan memulihkan. Ya, kamu menaruh imanmu di mana? Pengharapanmu di mana? Teman-teman ayo kita bersama-sama tidak menjadi gereja yang eksklusif. Tapi gereja yang memberkati kota. Melihat penderitaan kota. Bukan hanya berdoa untuk membangun gereja. Menambah jumlah jemaat. Untuk internal saja. Tetapi berdoa bagi bangsa. Situasi ekonomi. Berdoa bagi saudara yang di dunia marketplace menghadapi situasi yang sulit. Supaya Tuhan memberikan iman yang kuat. Tetap bertahan di tengah kesusahan. Tetap menantikan Dia. Mari kita bersama-sama berteriak pada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, jangan menyembunyikan wajah-Mu. Meratap, bergumul, menangis. Menjadi salah satu tanda bahwa kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan menghakimi. Tuhan tidak akan mengatakan kau tidak beriman. Tetapi Tuhan akan mengajak kita masuk di dalam ruang pengadilan ilahi. Di sana kita bisa menuntut Tuhan, bertanya kepada Tuhan, memohon keadilan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk mengerti setiap jalannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Habakuk Tuhan yang menangisi bangsanya, menangisi situasi ekonomi, situasi politik, menangisi banyaknya kejahatan, korupsi, ketidakadilan, penindasan. Tuhan tolong juga kami sebagai gereja yang juga menangisi buat bangsa ini. Karena Tuhan yang menaruh kami di sini, di kota ini, di tempat ini. Tolong kami juga Tuhan, untuk kami bisa melihat sekitar kami dan bergumul di depan Tuhan.
Kami mau berdiri di menara penantian, pengintaian Tuhan. Melihat Tuhan memulihkan kota kami. Memulihkan keluarga-keluarga yang sudah terpecah-pecah. Memulihkan kota yang penuh dengan luka Tuhan. Anak-anak yang tidak memiliki kesempatan. Tuhan yang memanggil pemimpin-pemimpin yang bersih. Anak-anak Tuhan yang berada di tengah dunia ini Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang bekerja Tuhan di marketplace menjadi ujung tombak misi bagi gereja ini. Yang akan terus berhadapan dengan ketidakadilan. Berhadapan dengan korupsi. Mereka yang berhadapan dengan situasi yang gelap. Tuhan tolong supaya imannya tidak tergoncang. Supaya mereka bisa membawa pergumulan pekerjaan itu di hadapan Tuhan. Pergumulan keluarga di hadapan Tuhan. Pergumulan kota juga di hadapan Tuhan. Dan bisa berpegang teguh kepada janji Tuhan. Sekalipun dunia berubah, sekalipun banyak pemimpin berganti Tuhan. Sekalipun situasi makin buruk, ekonomi makin sulit di depan. Tetapi kami percaya Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dan kami ingin menjadi saksi Tuhan, melihat karya Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.